Ketika Inara Rusli dihimpit rasa sepi tanpa kehadiran buah hati di sisinya, masa depan cinta sirinya dengan pengusaha muda Insanul Fahmi juga terancam karam. Terutama sejak Insanul memilih kembali ke pelukan istri sahnya Wardatina Mawa, Inara bahkan disebut-sebut mulai menarik diri dari kesetiaan sirinya pada Insanul. Selain tak mau digantung, kubu Inara mulai mengendus ada yang tidak beres dari sikap plin-plan Insanul. Ia bahkan mulai merasa hanya jadi jembatan panjat sosial Insanul yang mulai pede tampil di depan juru warta pun dengan Wardatina Mawa yang makin eksis di jagat maya. Untuk Mawa aku masih terus mengupayakan, mau bagaimanapun aku tetap harus respect. Juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik. Gairah Mawa untuk diakui suami secara publik dan eksis di media sosial seolah sudah terwujud. Apalagi kini sosok Insanul juga mulai pede warawiri podcast hingga Mawa dibanjiri pengikut setelah citra istri terzolimi suami dan wanita lain laris manis mendapatkan dukungan netizen. Setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa? Untuk membongkar tabir rahasia haus pamor dan publikasi yang menjangkiti Insanul dan Mawa lewat glorifikasi isu poligami dan istri sah yang tersakiti, pihak kuasa hukum Inara mulai mencurigai ada keterkaitan sopir pribadi Virgon Tambunan yang diduga bermain dengan kakak kandung Mawa yang disebut-sebut berprofesi polisi. Apalagi pihak juru bela Inara menyebut bukti material yang dilampirkan Mawa sebagai dasar laporan hukum lemah karena didapat dengan cara ilegal. Yang diajukan oleh Mawa. Bagaimana pidana formilnya itu dijadikan sebagai alat bukti padahal itu illegal akses. Materialnya nanti bagaimana bisa berjalan gitu. Sedangkan formilnya sendiri aja itu tidak sah melawan hukum. Ya udah aja. Ada. Maksudnya kayak ada cara untuk lu mulai healingnya gimana? Penuh percaya diri bahkan terkesan tak tahu malu, Safri Ramadan yang pernah disebut jadi selingkuhan Julia Prastini alias Jule masih saja pede mengaku dirinya lah yang selalu ada buat Jule di masa-masa sulitnya. Terkesan gentleman, tapi pernyataan Safri seolah membenarkan bahwa kedekatan mereka lebih dari sekedar teman main. Untuk kali pertama Safri dan Jule muncul lewat live YouTube langsung bikin penasaran netizen. Benarkah ketika isu perselingkuhan keduanya mencuat, Safri sebenarnya tak tahu dan merasa difitnah dalam beberapa pemberitaan yang berkembang? Jika benar difitnah, mengapa pula ia pilih bungkam, bahkan menghilang bak di telan bumi? Waktu kejadian itu, sebenarnya udah sebulan lah gue sebenarnya udah di Malaysia. Oh, lu emang udah di Malaysia dari awal? Tapi pada bilangnya gue kabur ke Malaysia, lanjut sama si itu, nikah segala macem. Gue masuk TV. Oke. Tapi ada yang AI fotonya. Yang lu nikah itu lu AI? Itu AI. Kayak waktu awal-awal tuh kayak tiap hari tuh tremor, jadi nggak bisa normal. Jadi tremor. Itu pokoknya waktu kejadian itu, waktu gue di KL, gue lebih fokus mikirin ke dianya kan. Meski tak bisa membantah dengan tegas terkait sejumlah bukti perselingkuhan yang tersebar hingga rumah tangga Jule jadi korban, Safri diam-diam kena mental juga. Selain menjadi tertuduh dari orang ketiga hingga namanya tercoreng, atlet muda ini ternyata juga harus pasrah ketika salah satu promotor memutus kerjasamanya untuk sebuah event. Harga yang harus dibayar mahal pula oleh Jule yang bahkan sampai detik ini mengaku masih terganggu dengan kasusnya kemarin. Sejujurnya sih nggak bisa ngontrol juga ya, cuman kan untungnya masih kontekan sama dia juga gitu. Terus kayak dia yang nanya gitu, udah nggak usah main sosmed. Terus orang sekitar aku juga bilang nggak usah main sosmed dulu gitu. Akhirnya emang nggak main sosmed. Lagi off juga gara-gara kemarin kan masih ramai jadi nggak bisa ke publik gitu kan. Karena kayak takut difotoin atau video gitu. Gue waktu itu tuh cuma mikirnya, ya udah, gue memperbaiki diri gue sendiri dulu aja. Maksudnya gue mau ambil kesalahan gue, berbenah aja udah. Dan lebih baik gitu-gitu. Itu sih.
Karir hancur, image jelek. Safri dan Jule tak ingin menyalahkan netizen atas hujatannya. Keduanya tak ingin pula mengklaim bahwa dirinya melakukan kesalahan dengan alasan sekedar cari empati. Tapi yang bikin netizen kembali kesal lantaran sejoli yang masih mengaku sebagai teman ini justru pede abis saling memuji satu sama lain. Jadi dia Oke. tuh Bagus emang orangnya ini. penyabar banget ya kan. Oh, oke, dia orangnya penyabar, sabar banget, oke. Terus kayak nggak pernah marah kan orangnya. Ya karena emang dari awal kan gue ya udah akhirnya maksudnya gue sebagai cowok ya gue mau tanggung jawab aja. Entah tanggung jawab apa yang dimaksud, namun keduanya masih enggan memastikan kemana hubungan akan dibawa. Pasca isu rumah tangga reda, Jule yang berani muncul ke publik bahkan mengganti foto profil media sosialnya dengan tampilan anyar, disebut-sebut juga telah membuka hati kembali. Ya teman, gak usah teman baik. Teman baik. Untuk sekarang belum tahu lah ya ke depannya mengikutin flow aja lah ya. Oke. What about you? Kalau gue ya temenan aja. Temenan aja. Ke depan teman maksudnya karena gue kan emang dari dulu sering ngobrol juga sama dia. Oke. Kita tuh nyambung banget kalau ngobrol. Sementara Jule warawiri live klarifikasi nampak mantan suaminya Nadehon tengah mudik ke kampung halamannya di Korea Selatan. Tak terlihat ia membawa ketiga anaknya. Mungkinkah ketiga anaknya tengah bersama Jule? Tapi mengapa Jule justru masih sempat warawiri main dan live YouTube? Biayanya luar biasa guys, karena sekarang aku kan nggak punya rumah di Korea, rumahnya di Indonesia. Kalau aku ke Korea sama anak-anak, pertama aku wajib ikut orang tuaku, karena aku sendiri nggak bisa handle semua di Korea. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Awan duka menyelimuti hati Aan Kurnia alias Apoy, gitaris band Wali. Ayahanda tercinta dari Apoy, Haji Aceng Madari bin Ibrahim, meninggal dunia di usia 91 tahun. Kepergian sosok orang tua yang sangat dihormati ini meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga besar, tetapi juga bagi para penggemar band Wali di seluruh Indonesia. Gurat haru kesedihan juga terasa saat Apoy dan keluarga mengantarkan ayah tercinta ke tempat peristirahatan terakhirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Usai pemakaman, Apoy menceritakan kondisi terakhir sang ayah yang mengalami sakit komplikasi ginjal dan paru-paru. Bahkan kondisinya sudah drop sejak 2 minggu terakhir. Sudah hampir satu minggu lebih ya. Kondisi ayah kami agak drop dan turun. Dan memang karena juga usia bawa pulang. Karena memang sepertinya dokter juga sudah menyerahkan kepada keluarga. Qadarullah Allah maha baik dan ini yang terbaik. Tadi pagi jam 9 ayahanda kami menghembuskan nafas terakhir. Apoy sangat terpukul kehilangan, namun ia juga masih bersyukur karena masih bisa menemani sang ayah hingga detik-detik terakhir, bahkan menjalani wasiat terakhir dari almarhum ayahanda tercinta. Almarhum minta dimakamkan di Desa Malang Tengah, dan kebetulan ini masih Desa Malang Tengah, masih wasiat almarhum seperti itu. Banyak pesan serta kenangan bersama sang ayah yang Apoy ingat hingga saat ini. Salah satunya adalah harus rukun antar keluarga dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Beliau tidak ingin banyak-banyak kepada kami. Beliau tidak pernah meminta banyak-banyak sama kami. Beliau berpesan Allahumma musta'an supaya kami urus semua saudara.